Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Hilkoir dengan NIM K2322075 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, pada pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas mengenai kinematika gerak, khususnya pada besaran-besaran gerak. Sebelum masuk pada materi, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan gerak itu? Nah, jadi gerak merupakan perpindahan posisi suatu benda dari satu titik ke titik yang lain terhadap suatu acuan. Secara umum, benda ini dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah, baik menjadi lebih jauh atau lebih dekat dari benda yang lain. Kemudian, kinematika ini merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari mengenai deskripsi gerak suatu benda tanpa mempertimbangkan penyebab gerakannya, misalnya seperti gaya yang bekerja. Oke, kita masuk pada besaran-besaran gerak. Untuk besaran yang pertama yakni ada posisi. Posisi ini adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Biasanya, posisi ini ditetapkan dengan lintasan horizontal sebagai sumbu X dengan titik acuan 0. Coba lihat gambar di sini. Misalkan di sini ada titik P, maka kita bisa sebut posisi P ada di 3 dan posisi R ada di negatif 4, seperti itu. Kemudian untuk besaran yang selanjutnya yakni ada jarak atau simbolnya S. Jarak ini merupakan besaran skalar sehingga besaran ini memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Jarak ini didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kemudian rumus untuk mencari jarak yaitu S sama dengan V dikali T, di mana S ini adalah jarak dengan satuan M, V adalah kecepatan dengan satuan M per S, dan T adalah waktu dengan satuan S. Untuk yang selanjutnya yakni adalah perpindahan. Perpindahan ini merupakan besaran vektor sehingga perpindahan ini memiliki nilai dan memiliki arah. Definisi dari perpindahan yakni perubahan posisi suatu benda karena adanya perubahan waktu. Nah, jadi perpindahan ini hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir, tidak bergantung pada panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, sekarang coba di sini kita dapat membedakan antara jarak dan perpindahan. Misalkan di sini ada Adi sedang berjalan dari titik start menuju titik finish. Tetapi saat berjalan Adi berkeliling dahulu melewati lembah, melewati sungai, dan sehingga sampai di titik finish. Nah, lintasan ini disebut sebagai jarak. Sedangkan dari titik start sampai titik finish ini disebut sebagai perpindahan. Jadi kalian bisa ya membedakan antara perpindahan dan jarak. Oke, lanjut. Untuk besaran yang selanjutnya yakni ada kelajuan atau bahasa Inggrisnya speed. Kelajuan ini adalah besaran skalar. Kalau besaran skalar dia hanya memiliki nilai. Nah, kelajuan ini adalah besaran skalar yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda ini menempuh jarak waktu tertentu dalam selang waktu tertentu. Rumus untuk mencari kelajuan rata-rata yakni kelajuan sama dengan total jarak dibagi dengan selang waktu. Untuk besaran yang selanjutnya yakni ada kecepatan atau bahasa Inggrisnya adalah velocity sehingga simbolnya adalah V kecil.
Kecepatan ini merupakan besaran vektor sehingga dia memiliki nilai dan arah. Bedanya antara kecepatan dan kelajuan hanyalah pada arahnya. Kemudian rumus untuk mencari kecepatan rata-rata yaitu perpindahan dibagi dengan selang waktu atau delta X dibagi dengan delta T. Delta X yaitu X2 min X1 dibagi dengan T2 min T1, di mana X2 ini adalah posisi akhir dan X1 ini adalah posisi awal. Oke, next. Oke, di sini ada contoh soal mengenai kelajuan. Yang pertama, misalkan di sini Adi ini berlari sejauh 110 meter dalam waktu 80 second. Kemudian di 90 second selanjutnya Adi menempuh 100 meter. Karena berlari terus sehingga Adi kecapean, saat 100 second selanjutnya Adi hanya menempuh 60 meter. Pertanyaannya, berapa kelajuan rata-rata yang ditempuh oleh Adi? Kita bisa hitung dengan persamaan sebelumnya, yakni kelajuan rata-rata bisa dihitung dengan total jarak dibagi dengan selang waktu. Total jaraknya yakni 110 ditambah 100 ditambah 60 dibagi dengan 80 ditambah 90 ditambah 100 menghasilkan 1 meter per second. Jadi kelajuan rata-rata Adi adalah 1 meter per second. Kemudian kita lanjut ke kecepatan atau velocity, simbolnya yaitu V kecil. Misalkan di sini mobil bergerak dari posisi 40 meter ke posisi 120 meter dalam waktu 40 second. Pertanyaannya yaitu berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut? Kita bisa hitung dengan X2 atau posisi akhir dikurangi dengan posisi awal, yakni 120 dikurang dengan 40 dibagi dengan waktunya, yakni 40, menghasilkan 2 meter per second, seperti itu. Kemudian kita masuk besaran gerak yang terakhir, yakni percepatan atau acceleration, simbolnya yaitu A kecil. Nah, jadi percepatan ini adalah perubahan kecepatan, yaitu selisih kecepatan akhir dengan kecepatan awal dalam suatu waktu tertentu. Kemudian rumus untuk mencari percepatan rata-rata yakni A sama dengan delta V per delta T sama dengan Vt min V0 dibagi dengan delta T, di mana Vt ini adalah kecepatan akhir dan V0 ini adalah kecepatan awal. Sedangkan delta T itu adalah selang waktu dengan satuan S. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal mengenai besaran-besaran gerak. Untuk soal yang pertama, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 72 km per jam. Kemudian berapa jarak yang ditempuh mobil selama 10 second? Nah, sebelum mengerjakan baiknya kita menganalisis dulu. Yang diketahui yaitu V sama dengan 72 km per jam dan T atau waktu yakni adalah 10 second. Untuk D2 atau yang ditanya yaitu S atau jarak. Cara menjawabnya, yang pertama kita konversi dulu kilometer per jam menjadi meter per second. Kecepatannya yaitu 72 km per jam kita ubah menjadi meter per second. Caranya yaitu 72 dikali dengan 1000 dibagi dengan 3600 menghasilkan 20 meter per second. Nah, jadi V-nya itu yaitu 20 meter per second. Kemudian kita lanjut untuk mencari jarak dengan persamaan
S sama dengan V dikali T, di mana S yaitu 20 meter per second seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, dan T sudah diketahui yaitu 10 second. 20 dikali 10 hasilnya adalah 200 meter. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ketika sore hari, Syakila mengendarai motor bersama temannya ke arah timur sejauh 100 km dalam waktu 3 jam. Kemudian, Syakila dan temannya putar balik ke arah barat dan menempuh jarak 50 km dalam waktu 2 jam. Pertanyaannya, yakni berapa kelajuan dan kecepatan rata-rata yang dialami Syakila dan temannya? Kita analisis dulu. Yang pertama diketahui ada S dari A ke B yakni 100 km, S dari B ke C yakni 50 km, dan T dari A ke B yakni 3 jam, T dari B ke C yakni 2 jam. Sementara D2 yang dicari yaitu berapa kelajuan rata-rata dan berapa kecepatan rata-ratanya. Oke, jadi solusinya untuk yang pertama kita mencari kelajuan rata-rata dulu. Kelajuan rata-rata itu persamaannya yakni total jarak dibagi dengan selang waktu. Total jarak maka kita tambahkan jaraknya. S dari A ke B ditambah dengan S dari B ke C dibagi dengan waktunya. Waktu dari T A B ditambah dengan waktu T B C. Yakni 100 ditambah 50 dibagi dengan 3 ditambah 2. 100 ditambah 50 menghasilkan 150 dibagi dengan 5. 150 dibagi 5 menghasilkan 30 km per jam. Untuk selanjutnya kita mencari kecepatan rata-rata dengan persamaan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Ingat ya, perpindahan itu hanya mengacu pada posisi awal dan posisi akhir. Jadi, SAB dikurangi dengan SBC dibagi dengan TAB ditambah TBC. SAB-nya yaitu 100 dikurangi dengan SBC-nya yaitu 50 dibagi dengan 3 ditambah 2. 100 dikurang 50 yakni 50 dibagi dengan 3 ditambah 2 yakni 5. 50 dibagi 5 hasilnya yaitu 10 km per jam. Jadi kelajuan rata-ratanya adalah 30 km per jam dan kecepatan rata-ratanya adalah 10 km per jam. Oke. Jadi sekian pembelajaran pada hari ini, semoga kalian paham. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.